warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen semester 2, kami akan membahas mengenai konsep dasar statistik. Pertama-tama saya Safa Salsabila, Saya Nyimas Anissa Larasati. Saya Fadia Nurdiani. saya Fadiatul Latifa. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar statistik. Poin-poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu statistik? Yang kedua, ruang lingkup statistik. Yang ketiga, manfaat statistik. Yang keempat, apa itu data dan variabel beserta jenis-jenis data. Dan yang terakhir, cara pengumpulan data. Yang pertama, apa itu statistik? Statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, yang dikumpulkan, serta ditabulasi sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Istilah statistik berasal dari kata yang pertama status, yang berasal dari bahasa Yunani, yang kedua stat, berasal dari bahasa Belanda, dan yang terakhir stat, berasal dari bahasa Inggris, yang berarti negara atau hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Selanjutnya, ruang lingkup statistik. Ruang lingkup statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter, para penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang menafsir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penafsiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Yang selanjutnya, statistik berdasarkan bentuk parameternya. Yang pertama ada parametrik. Parametrik adalah bagian statistik yang parameternya dan populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Yang kedua, ada non-parametrik. Non-parametrik bagian statistik yang parameter dan populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Manfaat statistik. 1. Estimasi. 2. Prediksi dan peramalan. 3. Konfirmasi. Apa yang dimaksud dengan data dan variabel? Data adalah bentuk jamak dari datum. Data keterangan-keterangan tentang suatu hal, kumpulan fakta atau angka. Misalnya nilai ujian dan hasil pelajar. Sedangkan variabel adalah ciri atau karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu atau objek. Misalnya umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Macam-macam data. Data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Data kontinu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Penggolongan data statistik dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, dan gambar. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Ditinjau dari variabel yang diteliti, data kontinu adalah data yang deretan angkanya merupakan suatu kontinum, sedangkan data diskrit adalah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan cara menyusun angka. Yang pertama, data interval, yaitu data yang terdapat jarak sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalan. Yang kedua, data nominal, merupakan data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan tertentu dan data hitungan. Yang ketiga, ada data ordinal, data urusan menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Selanjutnya ada pengumpulan data. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya dibagi atas beberapa cara, yakni yang pertama ada pengamatan atau observasi, yang kedua ada penelusuran literatur, yang ketiga penggunaan kuesioner, yang keempat wawancara atau interview. Lalu berdasarkan banyaknya data yang diambil dibedakan dengan dua cara. Yang pertama ada sensus, lalu yang kedua ada sampling. Syarat data yang baik
Yang pertama ada data harus objektif, kedua data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, yang ketiga data harus up to date, yang keempat data harus representatif. Penyajian data dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk tabel dan kedua ada bentuk grafik. Kesimpulannya adalah statistik adalah angka, catatan, ataupun data yang dikelompokkan ataupun dikumpulkan sehingga kita dapat memperoleh informasi yang ingin kita peroleh. Sekian penjelasan yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.